teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channel kita Tarasia. Di mana Gal? Tarasia. Di seputar rahasia. Mohon maaf teman-teman, nguploadnya baru mulai lagi nih kita. Soalnya bulan puasa maklum, sibuk, banyak kegiatan. Kemarin kita di sesi yang keempat ceritain Imam Jawa Gal. Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang yang di sesi kelima kita mau bahas siapa? Syekh Uwais Al-Qarni. Syekh Uwais Al-Qarni. Ini kisahnya keren nih Gal, yang ada di Google kan. Iya keren. Apa namanya? Yang kalau kita searching tuh Imam Uwais yang terkenal, nggak terkenal di bumi lain. Ya, ini kisahnya keren. Langsung aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Uwais Al-Qarni. Syekh Uwais termasuk salah satu tokoh ahli zuhud dan panutan utama dalam kezuhudan, juga sebaik-baiknya tabi'in. Hal ini sesuai riwayat hadis Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang lelaki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Ia juga memiliki tanda putih, suruhlah ia untuk memintakan ampun bagi kalian." Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak akan datang pada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman dari kabilah Murad dari golongan Korn. Dulu ia pernah terkena penyakit belang, lalu ia sembuh dari penyakit itu kecuali yang tersisa tempat sebesar ukuran 1 dirham. Ia memiliki ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia memohon atas nama Allah, pasti ia akan mengabulkannya. Bila kamu bisa, mintalah ia untuk memohonkan ampun untukmu, maka lakukanlah." Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai dari kalangan makhluknya orang-orang yang bersih, tersembunyi dan bebas dari dosa. Rambut mereka berantakan, wajah mereka berdebu, perut mereka kelaparan, yang mana bila mereka meminta izin untuk menghadap pemimpin mereka tidak diberi izin. Bila mereka meminang wanita yang kaya tidak akan diterima. Bila mereka pergi tidak dicari. Bila mereka muncul tidak ada yang gembira dengan kedatangan mereka. Bila mereka sakit tidak dikunjungi. Bila mereka mati tidak diantar jenazahnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong sebutkanlah kepada kami salah seorang dari mereka." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah Uwais Al-Qarni." Mereka bertanya, "Siapakah Uwais Al-Qarni?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang yang bermata biru, berambut merah, berdada lebar, berukuran sedang, berkulit kemerahan, kepalanya selalu bertunduk, pandangannya terarah ke tempat sujud, bersedekap, selalu menangisi dirinya, berpenampilan compang-camping, selalu diabaikan, memakai sarung dari kulit domba dan selendang dari kulit domba. Tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Seandainya dia memohon kepada Allah, pasti ia akan mengabulkannya. Ketahuilah bahwa di bawah ketiak sebelah kiri terdapat bagian kulit yang putih. Dan ketahuilah bahwa kelak di hari kiamat diserukan kepada para hamba, masuklah ke dalam surga." Lalu dikatakan Uwais, "Berhentilah, berilah syafaat." Lalu Allah memberinya syafaat untuk orang-orang sebanyak kabilah Robiah dan Mudor. "Wahai Umar dan Ali, bila kalian bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya agar ia memintakan ampun bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian." Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Keduanya mencarinya selama 10 tahun, tetapi tidak berhasil menemuinya. Sampai akhir kisah itu, Alqamah bin Yazid berkata,
Ketauladanan zuhud berujung pada 8 orang tabi'in, diantaranya Imam Uwais Al-Qarni. Keluarganya mengira ia gila hingga mereka mendirikan sebuah bilik untuknya di depan rumah mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah melihat wajahnya. Makanannya ia peroleh dari biji-biji kurma yang ia pungut, kemudian di sore hari ia menjualnya untuk buka puasanya. Ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Beliau menjawab, "Pagi ini aku dalam keadaan mencintai Allah, dan sore ini aku bersyukur kepada Allah." Lalu, apa yang akan kamu tanyakan tentang keadaan seseorang bila di pagi hari ia mengira tidak akan hidup sampai sore, dan bila sore hari ia mengira tidak akan hidup sampai pagi hari? Sesungguhnya mengingat kematian tidak meninggalkan kegembiraan bagi seorang mukmin. Sesungguhnya hak Allah pada harta seseorang muslim tidak menyisakan baginya perak maupun emas. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar tidak menyisakan teman bagi seorang mukmin. Kami menyuruh mereka berbuat baik, tetapi mereka mengejek kehormatan kami. Bahkan mereka mendapat bantuan dari orang-orang fasik. Demi Allah, sampai-sampai mereka menuduhku sebagai pelaku dosa besar. Demi Allah, aku tidak akan berhenti menegakkan hak Allah pada mereka. Haram bin Hayyan menceritakan, hatiku terbelenggu oleh rasa cinta kepada Imam Uwais dan kasihan kepadanya. Ketika aku melihat keadaannya, aku pun menangis, dan ia ikut menangis. Ia mengenal namaku, kemudian aku bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa mengetahui namaku, sedangkan kamu belum pernah melihatku? Ia menjawab, aku diberitahu oleh Zat yang maha mengetahui lagi maha memberitahu. Ruhku telah mengenal ruhmu. Ketika diriku berbicara, dirimu sesungguhnya orang-orang beriman saling mengenal satu sama lain dan saling mencintai karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, meski mereka tidak pernah bertemu. Bila tiba sore hari, Imam Uwais mengatakan, malam ini adalah malam ruku. Beliau pun ruku sampai subuh. Keesokan harinya ia mengatakan, malam ini adalah malam sujud. Beliau bersujud sampai subuh. Selain itu, di sore hari beliau menyedekahkan apa yang ada di dalam rumahnya. Kemudian seraya berdoa, ya Allah, barang siapa yang mati kelaparan, maka janganlah kamu menghukumku karenanya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan telanjang, janganlah kau menghukumku karenanya. Ada seseorang laki-laki berkata kepadanya, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, bergegaslah kepada Tuhanmu. Ia bertanya, lalu dari mana penghidupanku? Beliau menjawab, sesungguhnya heran hati orang-orang yang masih dirasuki keraguan. Apa kamu lari kepada Allah dengan membawa agamamu, lalu kamu masih ragu kepadanya tentang masalah rezekimu? Beliau sering memungut potongan-potongan roti dari sampah, lalu mencucinya dan memakan sebagian, sedangkan sisanya beliau sedekahkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salamah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami keluar berperang ke Azerbaijan dan Imam Uwais Al-Qarni bersama kami. Ketika kami kembali, beliau meninggal dunia. Lalu kami pun turun di suatu tempat. Tiba-tiba telah tersedia liang lahat yang sudah tergali, air yang telah tertuang, berikut kain kafan dan wewangiannya. Kemudian kami mengurusnya. Lalu kami berjalan. Ketika kami hendak kembali, ternyata sudah tidak ada kuburan maupun bekasnya. Abdurrahman bin Abi Laila bercerita, di hari perang Siffin ada seseorang yang berseru, apakah di antara pasukan ini ada Imam Uwais Al-Qarni? Ternyata mereka mendapatinya di kalangan pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah terbunuh. Hal ini masih menjadi tempat
perbedaan pendapat dengan riwayat di atas. Sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat mengenai pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup sekian. Baru aja kita habis ceritain kisah dari Imam Uwais Al-Qarni. Seru juga, kisahnya mantap banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Amin. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kita. Jangan lupa like, komen, Komen mana? komen, bilang komen tuh deh. Dan Subscribe.